Selamat pagi, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Selamat datang di FMCG Insight Talks pada hari ini, Kamis 21 April 2022, yang kebetulan berdepatan dengan Hari Kartini dan juga di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi tentang pengaturan pelabelan BPA dan persaingan usaha di industri air minum dalam kemasan atau yang biasa kita sebut dengan AMDK. Baik, para hadirin, kawan-kawan semuanya, diskusi atau webinar ini diadakan oleh FMCG Insight. Bagi yang belum mengenal atau mengetahui FMCG Insight, saya Irma Abdurrahman sebagai moderator. Perkenankan saya menginformasikan bahwa FMCG Insight merupakan perkumpulan berbasis pengetahuan dan keahlian yang menjalankan penelitian dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman kemasan di Indonesia. Oke, webinar kita tentang pelabelan BPA dan persaingan usaha ini dilatar belakangi oleh terbitnya rancangan perubahan kedua atas peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan di situs resmi BPOM pada 28 November 2021. Salah satu pasal yang ditambahkan ke dalam peraturan tersebut adalah kewajiban pencantuman tulisan berpotensi mengandung BPA pada label AMDK galon berkemasan polikarbonat atau yang plastiknya keras. BPA ini merupakan bahan kimia perkusor plastik keras polikarbonat yang ratusan artikel ilmiah telah menyebut indikasi risiko kesehatan, terutama terhadap kanker dan juga gangguan hormonal yang berhubungan dengan kesuburan. Nah, dalam merencanakan rancangan perubahan peraturan itu, BPOM menyatakan telah mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, serta bukti ilmiah di Indonesia dan sejumlah negara lain. Selain itu juga yang dipertimbangkan adalah berkembangnya concern masyarakat atau publik terhadap risiko keamanan BPA pada kemasan bahan pangan. BPOM juga telah melakukan serangkaian kajian ilmiah terkait keamanan BPA, dampak ekonomi kesehatannya, dampak lingkungannya, dan juga dampak sosialnya. Hasilnya BPOM menilai migrasi BPA dalam AMDK galon berkemasan plastik keras polikarbonat berisiko terhadap kesehatan sejak di sarana produksi hingga peredaran, transportasi, dan penyimpanannya. Nah, BPOM berencana mengubah peraturan tersebut dengan tujuan agar industri pangan kemasan itu bisa berinovasi sehingga berdaya saing untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu, memberi informasi yang benar dan edukasi kepada masyarakat, dan juga melindungi pemerintah serta pelaku usaha di masa yang akan datang terhadap potensi tuntutan dari masyarakat. Namun pihak industri yang diwakili Asosiasi Pengusaha AMDK menolak rencana BPOM menerbitkan perubahan atas peraturan tersebut. Asosiasi mengklaim perubahan peraturan itu akan melahirkan persaingan usaha tidak sehat, karena ada beberapa perusahaan yang memproduksi AMDK galon dengan kemasan jenis plastik jenis lain, ya, ini plastik PET atau yang plastik yang lebih lunak lah. Pelabelan BPA juga diklaim menjadi vonis mati bagi produk galon AMDK galon yang kemasannya plastik keras, karena produk AMDK sangat sensitif terhadap citra produk. Asosiasi juga mengklaim mereka akan merugi sekitar 6 triliun rupiah akibat biaya penarikan galon polikarbonat
dan 10 triliun rupiah akibat penggantiannya dengan galon non-polikarbonat. Nah, webinar ini akan membahas benarkah klaim-klaim dari asosiasi industri itu, bagaimana sebenarnya pengaturan pelabelan BPA berdampak terhadap kondisi pasar dan persaingan usaha di AMDK galon, bagaimana kebijakan negara bisa menengahi tarik-menarik antara risiko kesehatan publik dan kepentingan bisnis. Untuk menjawab semua itu, FMCG Insight mengadakan FMCG Talks dengan tema pelabelan BPA menuju masyarakat sehat dengan pasar sehat. Telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini para narasumber, yakni Bapak Cahyanto Budi Satrio MEC, pakar ekonomi dan bisnis dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Ibus. Selamat pagi Pak Ibus. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Cahyanto ini biasa dipanggil Pak Ibus ya Pak? Betul, panggilan nama saya Ibus. Terima kasih. Semoga Pak Ibus tetap sehat di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Sebagai informasi, Pak Ibus ini sudah lama mengamati isu-isu persaingan usaha di Indonesia, mungkin sejak Orde Baru, Pak Ibus ya? Iya, saya termasuk yang ngamatin perkembangan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibus. Lalu ada Dr. Ima Mayasari, peneliti dan akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Pak Irman, Pak Ibus, dan Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Alhamdulillah. Bu Ima ini kalau saya baca-baca di situs Universitas Indonesia, ini salah satu dokter termuda dari UI ya. Sudah berapa tahun yang lalu. Oh iya. Dan juga tampaknya intens mengamati pembentukan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya Bu. Ya. Ya, oke. Lalu yang ketiga narasumber kita adalah Bapak Yohanes Catur Art, manajer regional dari Cleo, salah satu perusahaan produsen AMDK galon. Selamat datang Pak Yohanes. Apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih Pak Ibus, Bu Ima, dan Pak Yohanes atas kesediaannya menyempatkan diri bergabung bersama kami dalam webinar ini. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Yang pertama saya menuju ke Pak Ibus. Pak Ibus, seperti yang sudah saya sampaikan di pendahuluan, Asosiasi Pengusaha AMDK mengklaim pengaturan pelabelan BPA pada produk AMDK galon polikarbonat yang plastiknya keras itu akan memicu praktik persaingan usaha tidak sehat. Karena tadi seperti yang saya sebutkan, ada 1-2 produk lah yang menggunakan galon jenis lain atau galon plastik lunak. Sebelum Pak Ibus menanggapi klaim ini, saya ingin bertanya sebenarnya apa sih ciri atau karakter pasar yang sehat itu Pak Ibus? Silakan. Terima kasih Pak Iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam webinar ini. Mudah-mudahan selamat hari Kartini, selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankan. Ya, hari ini sebagaimana harapannya, tentu saja webinar ini seperti karya tulis daripada Ibu kita Kartini, habis gelap terbitlah terang. Semoga bisa memahami persis apa yang terjadi di dalam pasar ya. Kita tahu bahwa sebuah pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memang diharapkan oleh semua ekonom, itu kondisinya di mana tidak ada rintangan ataupun halangan untuk masuk dan keluar dalam industri tersebut. Ini yang kita harapkan. Nah, dalam kenyataan sehari-hari mungkin sulit kondisi persaingan sempurna itu tercapai. Kalau kita bisa lihat secara sederhana itu adalah kondisi pasar cabai merah ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat 2 minggu sebelum Lebaran harga cabai 2 minggu sebelum puasa harga cabai merah harganya mungkin rendah. Setelah mendekati puasa mulai naik dan nanti 2 minggu setelah Lebaran harganya menjadi rendah lagi. Itu adalah sebuah proses di mana
bertambahnya supply ketika terjadi adanya insentif, adanya keuntungan dari setiap industri yang ada keuntungan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, bagaimana dengan industri air dalam kemasan? Kita lihat dalam industri air kemasan ini kelihatannya memang berkembang, ya. Kita bisa lihat berkembang. Kita lihat dari awalnya mungkin pemainnya terbatas, kemudian berkembang menjadi pemain-pemain yang kecil-kecil yang ada. Nah, namun di sini kita bisa lihat sebenarnya apa sih sebenarnya dari air minuman dalam kemasan ini perkembangannya, apakah cukup dinyatakan sehat ataupun kurang sehat di dalam pasar. Ini yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena kita harus lihat secara baik, kita lihat dalam persaingan yang ada, apakah memang tidak ada barrier to entry untuk bisa masuk ke dalam pasar ini. Kalau terjadi barrier to entry, tentu saja sudah ada suatu rintangan, ya. Artinya pasar ini menjadi sudah tidak lagi perfect competition, menjadi imperfect competition. Artinya persaingan yang menjadi kurang sehat lah, itu yang dikatakan, ya. Itulah yang terjadi. Nah, adakah barrier to entry? Pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan, Pak Iman? Silakan Pak Yus. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ada barrier to entry. Sadar tidak sadar bahwa kita kalau membeli galon, kita bawa galon si A, kita mau beli, ternyata si galon A ini tidak ada di toko. Dan kita harus kita bawa pulang lagi tuh galon kosong. Kita tidak bisa menukar dengan galon punya merek si B. Otomatis ada sebuah kontrak jangka panjang yang sadar tidak sadar terbuat dari sistem yang ada ini. Itu adalah sebuah gambaran adanya barrier dari pelaksanaan kegiatan ini. Adalah barrier untuk masuk. Jadi galon yang kita pegang tadi mungkin kita investasi di awal oleh si customer tadi, pelanggan tadi, karena membeli, dan dia nggak bisa menukarnya dengan barang yang lain. Padahal air yang sama gitu kan dalam galon. Tapi dia tidak bisa menukar. Jadi otomatis dia di lock in. Switching cost-nya menjadi mahal. Nah, ini ada lock in, ada switching cost. Inilah yang membuat sebuah barrier. Makanya mereka yang mempunyai berhasil melakukan lock in secara kuantitas, otomatis dia menjadi sangat dominan dalam pasar ini. Nah, inilah menunjukkan di dalam struktur pasar di sini ada yang dominan pemain dan yang sisanya adalah fringe pemain yang mengikutinya. Nah, kita bisa lihat ini lebih banyak dilihat dalam struktur pasar, dalam teorinya adalah oligopoli bersaing yang modelnya stakeholder. Jadi ada leader, ada follower. Ini yang terjadi. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah di lock-in itu ada barrier. Jadi kita lihat dari pasar. Namun yang menjadi perhatian kita di sini ada satu lagi, ya. Sebenarnya apa yang BP POM ingin sampaikan itu adalah liability yang mereka harus sampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab sosial. Kita tahu banyak sekali penelitian mengenai BPA, ya, bisolence ini tidak terlalu bagus buat kesehatan masyarakat, ya. Jadi ini yang menjadi perhatian. Apakah kesehatan yang ini perlu dilihat menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ini adalah dalam bahasa ekonomi adalah adanya negatif eksternalitas. Ketika ada negatif eksternalitas, itu tentu saja pemerintah harus ikut masuk ke dalam perbaikan ini. Karena ini akan menimbulkan kegagalan pasar, market failure di future-nya. Apa yang terjadi? Contoh, ya, biasanya kita tahu bahwa dilarang merokok. Ya, kalau kita lihat produk merokok, di situ ada tertulis Anda merokok dapat mengakibatkan bla 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 bla, gitu ya. Kebetulan saya nggak merokok, jadi saya nggak bisa lihat contohnya. Ya, jadi itu ada keterangan di situ. Itu sesuatu yang mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa ini berbahaya. Tapi tetap konsumen yang suka pun tetap beli rokok, gitu kan. Namun ada perbaikan dari pemerintah, contohnya di daerah, gitu. Tidak boleh merokok di tempat umum, ada tempat merokok, disediakan tempatnya. Jadi ada tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh pelaksana, misalnya memang pelaksana dari mall, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin jalan-jalan pergi ke tetangga sebelah Singapura, nggak boleh merokok di jalan. Itu juga diingatkan, bahkan terjadi. Jadi ada sebuah usaha untuk mencegah supaya dampaknya tidak kemana-mana. Ini yang harus kita perhatikan di sini. Jadi inilah ya. Baik, Pak Iman. Oke,
saya ingin bertanya lebih jauh soal kondisi pasar AMDK galon yang tadi Pak Ibu sebutkan itu oligopoli dan juga ada dominasi dari ada barrier to entry berupa lock-in tadi ya, lock-in dari galon itu, switching cost. Meskipun pemainnya cukup banyak Pak Ibus, ratusan mungkin ya, mungkin ribuan kalau menurut data, itu tetap tidak sehat Pak Ibus ya. Ada kondisi-kondisi yang tidak sehat di pasar AMDK. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang banyaknya pemain itu bukan berarti sesuatu yang sehat atau tidak sehat, tapi kita melihatnya adalah adanya rintangan nggak untuk masuk. Karena tidak semua pemain bisa melogin, contohnya ya. Kalau kita lihat itu yang penjualan air yang, karena gini, kita harus bikin kategori sebenarnya. Apakah betul kategorinya mereka itu semuanya dalam industri air kemasan yang premium? Ada kategori air dalam kemasan yang tidak premium, seperti yang pengisian tempat pengisian itu. Ya, itu bisa kita lihat di situ mereka nggak premium, tapi dia tentu saja ingin premium. Dia sulit untuk melakukan itu karena apa? Dia harus punya botol galon sendiri, dia harus punya, dan dia tidak punya dana untuk itu. Jadi sementara yang punya botol galon itu sudah harus menggunakan barang itu sendiri, otomatis dia di login ke dalam situ. Jadi masyarakat tidak ada pilihan. Masyarakat tidak ada pilihan untuk memilih produk lainnya selain apa yang dia sudah miliki dari botol itu. Jadi otomatis dibikinlah sebuah kontrak jangka panjang yang dibuat oleh perusahaan tersebut sehingga menjadi login. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang boleh dikatakan barrier buat orang lain ataupun untuk dia untuk beli yang lain gitu kan, di login. Jadi ini yang terjadi. Gitu, Pak. Ya, Pak Ibus, menimbang penjelasan Pak Ibus tadi, menurut Pak Ibus, apakah rencana pengaturan pelabelan BPA terhadap galon yang kita gunakan berulang-ulang, ya yang kelas plastiknya keras itu bisa menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat terhadap kondisi pasar yang memang sudah tidak sehat, atau bisa sebaliknya? Oke. Terima kasih Pak Imam. Jadi kita justru dengan cara kita lihat saja kalau dia misalnya menjadi buat pilihan dengan label. Label ini membuat orang berpilih. Apakah dia mau memilih produk yang sudah dikasih label bahwa ini mengandung BPA dan dia tahu implikasi BPA seperti apa, dengan produk yang memang tidak menggunakan BPA dengan implikasi kesehatan seperti apa. Nah, ini biarkanlah masyarakat untuk memilih ya. Dalam hal ini artinya tidak ada login ya, tidak ada login oleh masyarakat bisa memilih. Jadi mereka bisa memilih. Nah, persaingan akan terjadi ketika masyarakat semakin sadar akan kesehatan. Akibatnya apa? Mereka mungkin memilih produk yang lebih tidak menggunakan BPA. Nah, otomatis untuk produk yang menggunakan BPA tadi, dia akan mencoba untuk mengolah ya dengan caranya dan memperbaiki sehingga mereka bersaing. Nah, inilah kita sebut dengan kondisi bahwa pemain akan berkontes di pasar. Mereka akan kontes. Nah, ini adalah pendekatan Baumol sama PCR, itu contestable market. Jadi, masyarakat ini akan bersaing layaknya persaingan di dalam saling menunjukkan seberapa jauh saya menunjukkan air saya sehat, air saya bersih, dan air saya memberikan penjelasan yang cukup baik. Inilah kita sebut dengan contestable market. Nah, ini yang kita harapkan. Karena pada dasarnya seperti dikatakan oleh Baumol, sulit untuk melihat pasar perfect competition dalam kenyataan sehari-hari. Tapi paling tidak bisa mengarah kepada kondisi yang market yang contestable, yang benar-benar bersaing dengan kondisi yang sehat. Itu, Pak. Ya, jadi untuk timbulnya kesadaran itu penting pengetahuan masyarakat tentang BPA. Oleh karena itu label jadi penting, Pak ya. Iya, betul, Bapak. Ya, oke, baik Pak Ibus. Tahan dulu. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti akan kita sambung dengan Pak Ibus. Sementara baik, terima ini kasih. saya menuju ke Bu Ima. Bu Ima, seperti telah saya sampaikan, BPOM telah merilis rancangan perubahan peraturan tentang label pangan olahan itu sejak November tahun lalu. Di situs resminya sebagai bagian dari konsultasi publik. Jadi sudah dipublikasi rancangannya
tapi hingga kini belum juga ada kabar tentang pengesahannya. Saya dan tentu saja mungkin kita semua tidak tahu apakah kondisi ini dikarenakan ada penolakan dari asosiasi pengusaha ataukah tidak. Tapi yang ingin saya tanyakan Bu Ima, sebenarnya bagaimana Bu Ima melihat proses penyusunan, perumusan, dan harmonisasi perubahan peraturan itu dari sisi administrasi hukum, Bu Ima? Silakan. Ya, terima kasih. Izin, sebenarnya Pak Irman, saya sudah menyiapkan PPT, apakah bisa saya tayangkan supaya kita bisa melihatnya secara holistik? Silakan Bu. Silakan. Terima kasih Pak Irman dan selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pernah ya sebenarnya membuat sebuah policy brief ya terkait dengan urgensi terkait dengan regulasi untuk pelabelan BPA ya. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini aja menjadi outline dari paparan saya pada pagi hari ini, dari executive summary urgensi pelabelan BPA di dalam kemasan pangan, tanggapan terhadap rancangan peraturan BPOM, dan kemudian rekomendasi dan arah kebijakan ke depan. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini, ancaman senyawa dari BPA pada kemasan pangan, khususnya MDK, ini memunculkan sebuah terobosan kebijakan dalam melakukan regulasi pelabelan BPA di dalam kemasan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sendiri, BPA ini adalah bahan kimia yang umum digunakan sebagai bahan baku dalam pembuat plastik ya, polikarbonat, pemlastis dalam produksi mesin epoksi, dan untuk menghilangkan kejenuhan asam hidroklorat selama produksi plastik polivinil atau PVC. Nah, kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Irman ya, terkait dengan berbagai publikasi ilmiah yang menunjukkan bahwa toksisitas dari BPA dewasa dan usia produktif ini terkait dengan fertilitas, keguguran, dan komplikasi persalinan, obesitas, dan penyakit metabolik. Ini dari Dr. Irfan ya, saya kutip. Lalu kemudian toksisitas BPA pada kelompok usia anak-anak juga menyebabkan depresif, ansietas, perilaku hiperaktif, perilaku emosional, dan kekerasan, serta berpengaruh terhadap dopamin, serotonin, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian memang penyusunan regulasi pelabelan BPA di dalam kemasan pangan di Indonesia menjadi tantangan dan seiring dengan kebutuhan perlindungan terhadap konsumen yang berkembang dalam tataran global dan berpengaruh di Indonesia. Nah, tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa ada rancangan peraturan BPOM tentang perubahan kedua atas peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Saya sudah mempelajari ya Pak Irman terkait dengan rancangan peraturan BPOM, dan saya juga sudah konfirmasi bahwa saat ini prosesnya sedang di dalam proses persetujuan Presiden. Karena semua rancangan dari peraturan itu kan sekarang peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga di sini kan memang harus ada proses yang namanya persetujuan terlebih dahulu dari Presiden ya, gitu, sebelum kemudian dilakukan paralel untuk harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya rasa apa yang kemudian disusun di dalam rancangan peraturan BPOM, karena ini adalah peraturan revisi, jadi tidak banyak isinya ya sebetulnya. Ini telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum atau regulasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan, di mana benchmark yang dilakukan pada negara-negara yang mengatur mengenai pelabelan BPA pada AMDK dan kemudian produk lainnya dilakukan, sehingga kemudian regulasi ini lahir dengan evidence-based policy making dan stakeholder engagement yang kuat. Jadi memang peraturan BPOM ini dibuat selain memang tugas daripada BPOM ini kemudian untuk mengatur terkait dengan keamanan pangan ya, melakukan pengawasan sebelum dan sesudah diedarkan, tetapi juga di dalam hal ini ada banyak sekali desakan dari komponen masyarakat ya terkait dengan bahaya dari paparan toksisitas dari BPA, dan kemudian BPOM juga sudah melakukan kajian ya terhadap bahaya dari BPA ini sendiri, dan kemudian kalau saya lihat dari sini dari sisi evidence based policy making-nya sangat kuat sekali, dan stakeholder engagement-nya juga sangat kuat gitu. Nah, sehingga dengan demikian urgensi dari regulasi pelabelan BPA peraturan BPOM itu ada dari toksisitas BPA, lalu kemudian larangan BPA di berbagai negara yang kita bisa lihat di salah satunya di negara Perancis ya seperti itu,
dan kemudian ada keamanan pangan dan kemudian perlindungan konsumen, serta ada sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai nanti hanya dilakukan oleh BPOM saja, tetapi ini harus ada sinkronisasi dari hulu hingga hilir yang kita bisa lihat bahwa kebijakan dari Kementerian Perindustrian juga harus bisa mensupport ya harmonis dengan apa yang sudah disusun oleh BPOM dalam hal ini. Karena kita kalau sudah botol bayi kalau tidak salah sudah Bu ya, botol bayi itu wajib bebas BPA ya. Sudah dari dulu ya BPA free, tetapi yang botol yang mengandung polikarbonat ini memang belum ada. Dan ini adalah bagian dari toksisitas BPA, bahwa ini bisa menimbulkan gangguan hormon endokrin dan bisa kanker ya, yang kita bisa lihat ya. Ini memang tidak terasa, tetapi ini paparannya juga akan berdampak seperti itu. Dan kemudian ini paparannya ya tidak bisa kita lihat dari saat ini, tetapi ini akan bertahap ya, kemudian memicu gangguan-gangguan yang lain ya, penyakit yang lain. Dan kemudian ini di sini kalau kita lihat ada larangan BPA di berbagai negara. Di Amerika Serikat sendiri kita lihat dari negara-negara bagian di Amerika Serikat seperti di California dan lain-lain ini, mereka sudah melarang pemakaian botol susu bayi dan beberapa kemasan kontak pangan. Jadi kalau di Indonesia kan sudah tidak boleh ya botol bayi mengandung BPA, jadi harus BPA free. Lalu kemudian yang belum dilakukan itu adalah kemasan kontak pangan. Nah, salah satunya ini adalah galon yang berbahan polikarbonat ini gitu. Nah, ini yang mengandung BPA belum ada pelarangan di Indonesia sendiri. Bagaimana dengan Denmark, Swedia, Austria, Belgia, dan kemudian Perancis? Mereka melarang penggunaan BPA pada botol susu bayi, peralatan bayi, dan kemasan kontak pangan. Lagi-lagi ini yang sudah ada terkait dengan kemasan kontak pangan yang juga kemudian menjadi concern dari negara-negara ini. Dan di Uni Eropa juga seperti itu, kemudian dan Kanada ya gitu, di European Food Safety Authority ya, dan mereka memberlakukan batasan untuk toleransinya ya. Dan kemudian di Asia, Malaysia sama ya, seperti di Indonesia mereka sudah melarang penggunaan produk botol susu bayi dan peralatan bayi untuk mengandung BPA. Dan di sini kalau kita lihat dari sisi keamanan pangan dan perlindungan konsumen, di sini keamanan pangan ini berfokus pada 3 faktor, termasuk paparan kumulatif terhadap zat kontak makanan yang bermigrasi ke makanan dan minuman, dan kemudian yang kedua adalah sifat komponen kemasan pangan, dan yang ketiga adalah tingkat paparan yang aman. Dan satu hal lagi yang sangat penting di sini adalah bagaimana perlindungan terhadap konsumen. Di dalam kaitan dengan hal ini, pelabelan BPA dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan ini penting ya, jadi kita harus menjaga harmonisasi dan keselarasan antara satu aturan. Kalau sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh BPOM, tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dari Kementerian Perindustrian, misalkan contohnya seperti itu. Dan dalam kaitan dengan hal ini harus ada regulasi dan standarisasi dari kemasan pangan itu sendiri. Kalau kita lihat tugas BPOM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan kemudian selama beredar. Dan ini dilakukan untuk perlindungan terhadap konsumen, yaitu melindungi kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan pemantik ya, yang sebelum nanti akan saya jawab, tetapi ini saya tarangkan dulu Pak Moderator. Jadi ada Regulatory Policy 2.0. Nah, ini pengalaman saya melakukan banyak sekali membantu pemerintah ya di dalam mendesain kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan misalkan bagaimana kita melakukan reform perizinan berusaha mulai dari online single submission, lalu kemudian naik yang saat ini sedang ramai ya dibicarakan oleh masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini semua dilakukan adalah bentuk reform, regulatory reform yang kita lakukan. Nah, dokumen OECD sudah mengenalkan terkait dengan Regulatory Policy 2.0. Kita bisa melihat komponen di sini bahwa dengan adanya pandemi ya, global crisis dan complex policy problems, kemudian mendorong kepada pemerintah untuk bagaimana membuat sebuah regulasi yang lebih baik lagi. Nah, saya rasa apa yang dilakukan oleh BPOM dalam hal ini, mereka melihat bagaimana kemudian memperbaiki regulasi yang sudah ada ya, terutama untuk memberikan perlindungan konsumen di dalam kaitan dengan keamanan pangan dalam hal ini adalah produk dari AMDK itu sendiri. Nah, ini
Regulatory Policy 2.0 di sini merupakan sebuah agenda yang kemudian menawarkan kesempatan untuk melakukan adaptasi, amandemen, dan kemudian menciptakan sebuah framework ya yang kemudian lebih agile lagi untuk membuat sebuah regulasi yang lebih baik lagi. Jadi sudah tidak pada saatnya kemudian kita hanya melihat pada skop nasional saja, tetapi bagaimana international best practice. Negara-negara lain tadi yang sudah saya jelaskan, negara-negara di bagian Amerika Serikat, lalu kemudian di California, kemudian di beberapa negara seperti Denmark dan lain sebagainya ya, di Eropa sendiri sudah melarang terkait dengan penggunaan dari AMDK ini sendiri ya yang mengandung polikarbonat. Nah, apalagi kita sekarang sudah didesak dengan adanya technological innovation ya gitu. Bagaimana kemudian memaksa pemerintah untuk kemudian beralih ya dari pola pikir setelah mengatur kemudian meninggalkan, tetapi harus terus membuat sebuah mindset, pola pikir yang kemudian harus mendevelop sebuah adaptasi dan kemudian pendekatan untuk melakukan pembelajaran terus ya, seperti itu. Dan saya rasa saya apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh BPOM, kemudian mau melakukan kajian-kajian secara literatur ilmiah, kajian-kajian juga melakukan pengecekan di dalam laboratorium terkait dengan paparan terhadap BPA itu sendiri, dan kemudian mereka juga mengkaji dari regulasi-regulasi yang kemudian sudah diimplementasikan di luar negeri. Dan di sini harus ada shifting paradigm ya, perubahan paradigma ya di dalam proses pembuatan sebuah regulasi itu sendiri. Dan kemudian di sini di Indonesia saya juga mendorong beberapa kali kepada pemerintah untuk melakukan adaptasi terhadap dengan menggunakan regulatory management tools gitu untuk mengimprove adanya agility, quality, dan koherensi di dalam pembuatan sebuah kebijakan. Nah, ini penting sekali. Tadi saya sudah menekankan jangan sampai kemudian regulasi ini hanya berlaku di BPOM tetapi tidak selaras dengan regulasi yang ada di kementerian lain. Sudah tidak saatnya kita sektoral, tetapi kita harus membuat sebuah hal yang kemudian ini untuk memperbaiki kualitas dari pemerintah di dalam menyusun sebuah kebijakan. Jangan sampai antara sektor itu terjadi pertentangan gitu, tetapi kita harus harmoni karena memang ini juga melindungi kepentingan dari masyarakat, kepentingan swasta ya dalam hal ini, dan kita harus menjaga mengenai koherensi ini tadi. Lalu kemudian bagaimana kita mempelajari terkait dengan behavior insight di sini ya, bagaimana perilaku dari konsumen itu sendiri, sehingga kemudian kita perlu kemudian mengadaptasi dalam membuat sebuah kebijakan. Dan penting adanya sebuah pengawasan ya, dan kemudian pendekatan berbasis resiko, karena sekarang ini juga pemerintah mengadaptasi di dalam perizinan itu untuk berbasis resiko. Harusnya sebuah regulasi itu disusun dengan mengedepankan pertimbangan terkait dengan resiko. Kalau ini diatur, resikonya apa, kalau tidak diatur, resikonya apa. Tentunya kita sudah mengenal mengenai bagaimana penggunaan metode RIA ya, Regulatory Impact Assessment ya. Dan kemudian bagaimana pemerintah kemudian perlu membangun trust ya di dalam sebuah regulasi kepada masyarakat itu sendiri. Dan ini yang sangat penting di sini, mohon izin Pak Moderator, jadi evidence-based policy making dan stakeholder engagement, ini penting ya. Jadi regulasi dan proses pembuatan sebuah keputusan atau kebijakan tersebut merefleksikan sebuah kebutuhan dan realitas dari sosial ya, dari masyarakat sendiri. Sehingga butuh adanya sebuah adaptasi dan kita harus bereaksi secara cepat untuk melakukan perubahan dari kemudian kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Saya melihat pada webinar yang dahulu juga saya selenggarakan untuk kemudian kita mempublish terkait dengan policy brief yang kami susun ya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Memang ketika kita mengundang dari Asosiasi Ibu Menyusui, mereka memang sangat khawatir sekali ya kalau kemudian tidak ada edukasi ya terkait dengan hal ini. Jadi stakeholder engagement penting, regulatory impact assessment penting, ex post evaluation penting, dan adanya koherensi regulasi di antara berbagai tingkat dari pemerintahan. Ini adalah bagian daripada kemasan di dalam regulatory policy 2.0 yang dikeluarkan oleh OECD. Nah, saya rasa ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Mas Irman ya, bahwa rancangan peraturan BPOM ini jelas sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan edukasi terkait dengan toksisitas, bahaya dari toksisitas dari BPA ini guna keamanan pangan dan kemudian perlindungan konsumen.
Pertanyaan kedua saya jawab bahwa rancangan peraturan BPOM ini juga telah disusun dengan basis evidence-based policy making, karena saya juga sudah mendengar ya paparan dari deputi di BPOM Burita ya gitu, dan kemudian kajian yang mereka lakukan gitu bahwa ini sudah cukup, saya rasa evidence-based policy making-nya, dan kemudian stakeholder engagement-nya juga cukup kuat ya, bahwa rancangan peraturan BPOM ini merefleksikan kebutuhan dan realitas masyarakat dari bahaya toksisitas dari BPA, sehingga kita perlu melakukan adaptasi dan perubahan yang cepat. Selain itu terdapat ex post evaluation dan kemudian harmonisasi regulasi dengan berbagai tingkatan pemerintah. Ingat ya, ini jangan sampai kemudian terjadi pertentangan kebijakan antara satu sektor dengan sektor yang lain. Dan kemudian proses penyusunan dan harmonisasi sudah dilakukan sesuai dengan Regulatory Policy 2.0, di mana ada salah satunya adalah stakeholder engagement. Dan ini yang pertanyaan menarik terkait dengan social cost versus capital cost. Jadi kalau di sini saya rasa BPOM juga sudah membuat sebuah kajian yang sudah menggunakan pendekatan regulatory impact assessment. Sudah dihitung berapa social cost dan kemudian capital cost yang kemudian sampai kepada pengambilan bahwa kemudian butuh dilakukan revisi terhadap peraturan BPOM ini yang kemudian memperberatkan terhadap pelabelan dari BPA ini. Jadi ini sudah sesuai juga dengan tugas BPOM untuk melakukan pengawasan obat dan makanan baik sebelum beredar dan sesudah beredar. Ya, jika ada pihak yang keberatan, ada pertanyaan seperti itu ya Mas Irman ya, terhadap sebuah regulasi bagaimana, sudah ada mekanismenya Mas Irman. Jadi kita tidak karena sebuah kebijakan itu berputar terus. Nah, nanti pemerintah juga ketika nanti ada masalah, ada permohonan yang kemudian diajukan oleh masyarakat atau oleh perusahaan gitu ya, terkait dengan misalkan ketika peraturan BPOM ini diundangkan, ada saluran mekanisme yang ada. Nah, di saat itulah juga berputar gitu, apakah kemudian tepat atau tidak gitu argumentasinya, dan kemudian kita juga sama-sama itu bagian dari review atau ex post evaluation juga reaksi-reaksi demikian gitu. Tetapi regulasi itu harus menjangkau keterjangkauan jangka panjang. Kalau kita lihat, kalau BPOM tidak mengeluarkan seperti ini, masyarakat juga tidak akan tahu gitu loh, dari toksisitas dari BPA itu sendiri. Mungkin saya sendiri juga tidak akan tahu juga gitu loh Mas Irman. Betul Bu Ima. Menurut survei, masih ada, silakan Bu Ima. Ya, ini rekomendasinya buat saya ini memberikan penekatan rancangan peraturan BPOM untuk aspek kemanfaatan dan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan sini sudah tercapture bahwa mereka sudah melihat kepada international best practice. Dari policy brief yang saya tulis, juga saya kemukakan berbagai macam literatur dan kemudian best practice internasional di dalam regulasi-regulasi yang ada ya. Dan kemudian juga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan dari plastik dan peraturan lainnya, serta standar nasional Indonesia atau SNI, agar selaras dengan peraturan. Nah, ini perlu harmonisasi yang nanti juga bisa jadi kementerian lain akan kemudian melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah dibuat oleh BPOM ini sendiri. Dan ini penting, setelah nanti keluar juga BPOM harus melakukan edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap bahaya dari BPA yang diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga penyimpangannya dapat segera diketahui dan kemudian diatasi. Ini paparan singkat dari saya, Mas Irman, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima, terima kasih atas penjelasannya, menarik dan menurut saya betul juga ya, ke masyarakat kita ini menurut survei YLKI memang kurang peduli juga terhadap informasi-informasi pada kemasan. Saya juga baru tahu kalau ternyata galon-galon itu ada tanggal produksinya dan itu ditulis sangat kecil gitu. Jadi memang sepertinya informasi soal labelan atau label, informasi yang terkandung dalam label itu penting juga untuk disampaikan, karena kita kadang kurang ngeh, masyarakat konsumen ini kurang ngeh. Nah, Bu Ima, kalau tadi melihat paparan Bu Ima itu kan sudah cukup komprehensif proses perumusan, proses perancangan dari peraturan tersebut, sudah evidence based policy, dan juga sudah ada keterlibatan stakeholder. Kalau melihat dari isinya, Bu Ima, isi perubahan peraturan itu, apakah pantas diklaim akan memvonis mati
produk AMDK galon polikarbonat? Terima kasih Pak Irman. Saya langsung jawab tegas tidak ya. Tidak akan memfasilitasi karena sebuah peraturan itu pasti akan ada waktu ya, ada waktu untuk melakukan penyesuaian. Kalau tidak salah di dalam BPOM ini ada di dalam pasal 2 ya, 2 Romawi, bahwa di sini ini saya tayangkan ya. Karena saya dapat dari Mas ini ya, dari penyelenggara ya untuk peraturan BPOM ini. Jadi kalau boleh saya peraturannya Mbak ya. Ya, Bu. Kalau boleh saya bacakan saja bahwa Silakan. air dalam kemasan yang telah beredar sebelum berlakunya peraturan badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan badan ini paling lama 3 tahun sejak peraturan badan ini diundangkan. Jadi katakanlah ini diundangkan di 2022, masih ada 3 tahun waktu untuk melakukan penyesuaian, Pak. Tidak akan mati saja seperti itu. Jadi tentu sebagai pembuat kebijakan, tadi kan lagi-lagi saya singgung bahwa ada regulatory impact assessment, ada RIA yang dilakukan. Nah, BPOM pun menyusun dalam kaitan dengan hal ini tentu mempertimbangkan bagaimana kelanjutan daripada industri ini, tidak langsung mematikan begitu ya gitu. Saya rasa tidak akan mungkin pemerintah melakukan seperti itu, tetapi pasti ada rentang penyesuaian 3 tahun. Saya rasa itu cukup ya. Atau kalau mau ya tidak akan langsung mati karena penyesuaian itu dilakukan 3 tahun. Mau melabeli BPA-nya itu kan diberi waktu selama 3 tahun gitu. Jadi seperti itu. Kan bukan berarti bahwa galonnya tidak boleh, tetapi mereka hanya label tadi, dan akhirnya masyarakat menjadi concern. Tadi Mas Imam bilang di galon itu kan ada Mbak Ima ya boro-boro Pak kita tahu paling kita lap terus kita masuk sensor. Gitu. Nah ini juga salah satu yang nanti kita bisa cek. Coba nanti saya nyampe rumah saya cek juga deh nanti kalau ada tanggal ada di dalam galonnya itu sendiri. Itu sih. Ya. Terima kasih Bu Ima, menarik sekali penjelasannya. Kawan-kawan, para peserta webinar, kita sampai pada segmen kedua, tadi segmen pertama, menarik perbincangan kita dengan para narasumber, kita akan bahas topik ini lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mengingatkan atau menginformasikan kepada kawan-kawan peserta webinar, bahwa kawan-kawan bisa terlibat dalam diskusi ini dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang nanti akan saya sampaikan pada segmen ketiga kepada para narasumber. Baik, kita lanjutkan saja diskusinya. Kita kembali ke Pak Ibus. Pak Ibus. Baik. Iya, ini ada klaim dari Asosiasi Pengusaha, jika pelabelan ini disahkan, mereka mengklaim akan merugi 6 triliun rupiah dari penarikan ratusan juta galon di seluruh Indonesia dan juga 10 triliun rupiah dari biaya penggantiannya dengan galon yang non polikarbonat. Nah, bagaimana Pak Ibus melihat klaim tersebut? Apakah ini yang dimaksud dengan biaya hangus atau sunk cost yang dalam bisnis bisa saja memicu persaingan usaha tidak sehat? Silakan Pak Ibus. Ya, terima kasih. Saya melihatnya seperti tadi telah disampaikan oleh Bu Ima, bahwa pihak BPOM sendiri sudah melakukan perhitungan tentang social cost versus capital cost ya. Artinya mereka memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi atas pelabelan ini. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, setiap orang yang membeli galon itu awalnya sudah melakukan investasi di awal. Yang melakukan investasi adalah pelanggannya, ya. Tadi saya katakan mereka sudah lock in, ya. Mereka sudah naruh uang itu sebagai botol tersebut, ya. Bahwa botol itu nantinya hanya bisa digunakan oleh produk tersebut, ya otomatis karena memang sudah ketentuan yang dilakukan. Ketika dilabelin, apakah harus dihancurkan? Apakah perlu dihancurkan? Ya, kita bisa katakan, ya mungkin kita mereduce, ya seperti reduce, kemudian kita reuse, gitu kan? Reduce-nya ya kita mencoba untuk mengurangi penggunaan BPA. Kalau itu dengan catatan tentu saja, kalau memang terjadi penurunan permintaan, yang namanya perusahaan, karena dia sudah ada login, ya selama galonnya masih orang mau tuker-tuker aja,
ya nggak ada masalah. Mau dilabelin, ya dia sadar bahwa oh ini sudah ada masalahnya, dilabelin gitu kan. Tapi tidak ada ketentuan seperti dalam draftnya BP POM yang tadi dibacakan Bu Ima bahwa harus tanpa BPA. Jadi cuma dilabelin. Jadi tidak bermasalah tentang pergantian. Jadi itu hanya cuma tergantung demand-nya berkurang atau tidak. Masyarakat sadar atau tidak. Jadi konsekuensinya kepada masyarakat realize atau tidak. Nah, tapi tanggung jawab 30.000-nya tentu itu menjadi bebannya pelanggan karena dia nggak, ya sudah karena saya mau lebih bersih ya udah galonnya saya nggak bisa tukar kan, kalau kecuali kalau saya bisa nukerin uangnya. Tapi kalau nggak bisa tukar ya saya rubah nanti statusnya galon itu menjadi galon yang dipakai oleh customer yang telah tadi memegang, ya itu yang kita lihat. Jadi kalau dilihat sampai merugi 6 triliun sampai 10 triliun rasanya sih enggak, karena ini adalah bukan harus dihancurkan, tapi cukup dilabelkan. Jadi dia boleh saja menjual, sama seperti kayak rokok, boleh saja menjual rokok, tapi ada labelnya. Itu sih pandangan saya. Iya. Kalau begitu juga kayaknya, kalaupun ada yang disebut kerugian itu kan bukan kerugian perusahaan ya, kerugian malah bukan, malah sebenarnya itu adalah biaya yang dikeluarkan konsumen kan. Konsumen sudah istilahnya deposit lah 35.000 untuk galon-galon itu. Iya, karena dia sudah login dengan itu, betul Pak. Jadi yang itu, apakah itu bisa ditukar? Saya nggak pernah lihat ada yang mau membelinya. Saya tukar di Indomaret, Alfamart belum tentu. Saya menyuruh di minimarket belum tentu mereka juga mau menerima kan? Iya. Ini Pak Ibus, kan kalau kita sering mendapati industri atau bisnis yang mengklaim kerugian kalau menghadapi perkembangan informasi kesehatan, perkembangan sains, perkembangan teknologi itu, mereka selalu melihat perkembangan itu vis-a-vis dengan kerugian investasi mereka di masa lalu. Jadi selalu melihat ke masa lalu, mereka sudah invest sekian-sekian, mereka nggak mau berinovasi karena mereka melihat investasi masa lalu, selalu melihat investasi masa lalu itu sebagai kerugian. Jadi seolah-olah kondisi semacam itu atau perilaku ekonomi semacam itu, taruhlah dianggap seperti itu seperti perilaku orang yang jumut nggak mau berinovasi. Gimana Pak Ibus? Saya sepakat. Sebenarnya memang itu adalah sesuatu yang mereka sudah kebiasaan kita sebenarnya sudah menerima sebuah kondisi captive, mengharapkan semuanya captive. Padahal kalau kita lihat IKEA, sebuah produk Swedia itu sudah sejak tahun 2012 sudah menghapus BPA. Dan produknya IKEA sampai sekarang survive, hidup, ya. Bayangkan itu. Kalau kita bicara Toys and Us, sebuah permainan, toko main, salah satu penyebabnya adalah ketika juga orang berbicara tentang BPA. Dia nggak mau merubah. Dampaknya apa? Dia hilang di pasar. Dia sudah nggak ada lagi Toys and Us. Artinya apa? Setiap seorang pengusaha, seorang produsen, seorang perusahaan itu harus kreatif dan innovation. Bagaimanapun juga tuntutan itu berkembang. Kita udah bisa lihat lah beberapa produk, contohnya Bapak Ibu mungkin pernah lihat punya smartphone Siemens. Ketika Siemens tidak mau merubah dengan keyboard yang ada di layar dan dia tetap mempunyai keyboard terpisah, dampaknya apa? Seperti BlackBerry, dampaknya apa? Orang sudah senang dengan smartphone yang keyboardnya ada di layar dan itu bisa keluar masuk dan sesukanya. Jadi itulah sebuah kreativitas, dan di feature-nya ke depan semua harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat akan kesehatan, akan kemudahan, user friendly, itu yang harus dilakukan menurut saya. Ya, terima kasih Pak Ibus atas penjelasannya. Saya akan ke Bapak Yohanes Catur Art, Manajer Regional Clio. Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Imran. Ya, terima kasih Pak Yohanes telah bersedia menghadiri webinar ini. Ini kita tidak akan mempersoalkan apakah BPA itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan masyarakat. Kita sudah percaya kepada BP POM yang memang telah melakukan kajian dan menyatakan adanya risiko kesehatan itu. Atau maksud saya risiko kesehatan dari paparan BPA. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Yohanes,
eh, mengapa sih teman-teman Pak Yohanes nih dari kalangan industri produsen AMDK galon itu sulit sekali menerima rencana perubahan peraturan yang berkaitan dengan pelabelan BPA ini, Pak Yohanes? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Irman, Pak Ibus, dan Bu Ima ya. Kalau tadi Bu Ima mungkin dokter termuda ya Pak Irman ya. Iya, betul Pak Yohanes. Nah, kalau saya itu mungkin insan AMDK tertua ya Pak Irman. Kebalikannya. Jadi Ya, ya. baiklah, mungkin dari paparan dari beberapa narasumber tadi. Yang pertama, keengganan, kekhawatiran dari rekan-rekan pelaku bisnis ya. Kalau dari kami, dari Clio terutama, kami sangat mendukung rencana regulasi BPOM ini karena kita akan menjaga bahwa paparan BPA itu harus dapat diminimalkan. Nah, sementara dari pelaku usaha yang menggunakan bahan polikarbonat, tapi misalkan paparan BPA-nya di bawah batas yang ditentukan BPOM, ini kenapa harus khawatir? Itu yang. Betul, betul. Jadi yang tantangannya adalah para pelaku usaha yang memproses galon polikarbonat maupun memproses ulang galon polikarbonat itu dengan tidak benar dan paparan BPA-nya melebihi batas yang ditentukan oleh BPOM. Ini yang harus membuat suatu inovasi atau mempersiapkan diri untuk ke sana. Jadi bukan masalah polikarbonat atau non polikarbonat, tetapi proses untuk pengendalian BPA-nya itu yang terpenting. Itu kalau satu ulasan dari kami. Kemudian masalah pelabelan. Tadi Pak Irman sempat menyatakan baru tahu sekarang BPA itu apa sih? Nah, sementara kita itu sudah cukup lama sejak kita hadir dengan bahan yang non polikarbonat, kita sudah mencantumkan label BPA free. Tapi mungkin masyarakat umum banyak yang kurang paham, Pak. Jadi disinilah menurut saya, jadi pelaku usaha dan pemerintah dalam hal ini BPOM dan pelaku usaha yang lainnya tentunya itu secara bersama-sama memberikan edukasi dan sosialisasi yang terang benderang ke masyarakat atau konsumen ya, dan juga dengan mungkin cara atau metode yang simple. Kadang kan ada juga rekan-rekan usaha kan seolah-olah sosialisasi dari BPOM atau apa itu wah kayak momok ya, kayak momok menakutkan penyakitnya bla bla bla. Nah ini mungkin ke depan secara bersama-sama dilakukan edukasi yang secara simpel, jelas dan terang. Mungkin seperti itu, Pak Irman. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes atas penjelasannya. Menarik tadi saya catat. Jadi kalau memang hasil produknya paparan BPA-nya atau BPA-nya di bawah batas aman yang ditentukan oleh BPOM, dibuat apa cemas dengan pelabelan itu ya Pak Yohanes, kira-kira begitu? Betul, betul. Ya. Nah ini yang dicemaskan juga oleh teman-teman Pak Yohanes dari kalangan pengusaha AMDK itu adalah nanti katanya kalau ada pelabelan itu ada saling klaim bahwa produk yang satu lebih sehat, lebih aman daripada produk yang lain. Entah bagaimana menurut pandangan Pak Yohanes. Kalau menurut saya sih itu sah-sah saja, kan itu saingan bisnis memang klaim-klaim begitu kan. Ini lebih enak, ini lebih aman, ini lebih sehat, kan biasa ya Pak Yohanes. Terima kasih Pak Irman. Mungkin saya juga mengutip apa yang dijelaskan dengan Pak Ibus tadi ya. Jadi di situ ada semacam kontes ya, kontes market itu sah-sah saja dan maksud kami sepanjang kita tidak menjatuhkan, nah itu sepanjang kita tidak menjatuhkan dari produk lain, saya rasa itu sah saja ya dalam dunia market ya. Terus yang penting di sana kita jaga kualitas kita, memenuhi regulasi, kemudian semacam pelayanan kita
kecepatan distribusi dan sebagainya. Itu kan salah satu dasar untuk kita dipilih oleh konsumen. Jadi itu menurut saya sih tidak ada kekhawatiran ke sana sih. Jadi kontes market itu sah-sah saja sepanjang kita yang penting aman dan sehat untuk konsumen, itu yang kita utamakan. Mungkin gitu Pak Irman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ini tadi kan Pak Ibus memaparkan bahwa sebenarnya kondisi pasar AMDK kemasan galon ini tidak terlalu kompetitif begitu, karena ada tadi istilahnya lock-in login gitu. Saya kurang mendengar tadi dari Pak Ibus soal galonnya itu loh. Jadi kalau sudah pakai galon ini nggak bisa lagi pakai galon yang lain. Itu salah satu tanda tidak kompetitif. Nah, menurut Pak Yohanes, mungkin Pak Yohanes begini, maksud saya Pak Yohanes mungkin bisa menceritakan waktu Clio dulu masuk pasar AMD, kan Clio ini bukan first mover lah ya di industri AMDK ini. Kita tahu siapa first movernya. Apakah dulu ketika masuk pasar AMDK Clio nyaman atau bagaimana gitu? Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih. Mungkin malah cerita sedikit ya Pak ya. Cerita sedikit bahwa silakan. Waktu kita hadir di tengah masyarakat dengan kondisi yang berbeda dengan rekan-rekannya, itu satu hal tantangan yang luar biasa. Tantangan luar biasa, bahkan orang mungkin menganggap ini apa. Nah, itu yang kita lakukan terus-menerus, dan kita mempunyai basic bahwa ini di negara-negara lain itu justru yang sudah mulai diatur. Tapi kita hadir di Indonesia sendiri waktu itu, luar biasa tantangannya. Tapi secara perlahan kita tingkatkan kualitas, dan ternyata di Indonesia sendiri aturan itu akan diberlakukan. Jadi mungkin kita sudah tidak cukup kerepotan ya untuk itu. Tapi kita juga untuk teman-teman pelaku usaha lainnya, menurut saya sih tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Sepanjang kita memprosesnya itu benar-benar dengan benar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM. Menurut saya itu Pak Irman. Ya, jadi waktu waktu Clio mulai itu memang sudah tidak menggunakan polikarbonat Pak ya? Non polikarbonat Pak. Sudah jadi kita hadir mengantisipasi perkembangan isu BPA ini dari luar negeri ya? Ya, salah satunya itu Pak Irman. Ya contoh mungkin maaf mungkin kalau saya sedikit menyimpang, kalau saat ini lagi hangat-hangatnya mobil listrik gitu ya. Itu sudah didengungkan sekarang. Nah, itu salah satunya mungkin pelaku usaha memang harus inovatif, kreatif. Maaf, mungkin saya sedikit menyinggung lagi Pak, regulasi. Kenapa sih dulu waktu mau diterapkan wajib menggunakan helm, wajib menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari? Mungkin awalnya sosialisasi itu masyarakat pada sulit menerima. Tapi berjalannya waktu berjalan, akhirnya helm bukan hanya untuk keselamatan saja, tapi sudah ada fashionnya. Akhirnya pelaku usaha berlomba-lomba, fashion ini memenuhi syarat SNI, tapi ada fashion yang cukup bagus ini. Itu kontes pasar Pak. Jadi mungkin gitu contohnya aja. Terima kasih. Tahun berapa Pak Clio pertama kali masuk? 2005. Oh, 2005. 2003, maaf 2003. 2003, ya. 2003. Oke, Pak Yohanes mungkin bisa di-share kepada kami ini sebenarnya bagaimana sih inovasi-inovasi di industri AMDK, karena kan produk air minum dalam kemasan ini saat ini sangat dibutuhkan kan oleh masyarakat. Menurut data dari BPS sendiri, Badan Pusat Statistik, itu juga menyatakan bahwa air minum dalam kemasan ini sudah jadi kebutuhan sehari-hari, sekitar mungkin lebih dari separuh ya, 40% maaf, itu masyarakat bergantung pada AMDK. Nah, sebenarnya inovasinya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di industri AMDK supaya produknya makin aman, makin berkualitas? Baik, mungkin saya boleh colek teman sejawat saya Pak Irman ya, Pak Dian mungkin. Ya, silakan Pak Dian. Pak Dian.
Ya, Pak halo, Dian hadir selamat. mungkin. Pak Oh ya, David. silakan Pak. Mungkin Ya, Pak saya Dian yang coba. ya, silakan Pak Dian. Ya, jadi yang mungkin bisa saya share untuk yang kami lakukan khususnya di Clio ya Pak. Jadi memang kita ini untuk air minum ini khususnya galon ini kan returnable ya Pak ya. Nah, returnable ini kita juga harus bisa melakukan inovasi supaya produk ini tetap aman untuk masyarakat. Nah, yang kita lakukan ya karena kita returnable, kemudian kita benar-benar melihat apakah galon itu yang sudah tidak layak untuk masyarakat bisa kita olah lagi, kita manfaatkan lagi untuk proses yang ramah lingkungan dan proses yang berguna untuk kita supaya tetap kita bisa survive. Nah, yang bisa kita lakukan apa ya? Kita ini menggunakan strategi B2B. Jadi botol to botol. Jadi dari botol tersebut yang sudah memang tidak memenuhi standar, kita lakukan proses pelletizing, kita jadikan pellet, kita recycle, kita kerasa, kita jadikan untuk botol lagi, Pak. Itu yang kita lakukan di Clio. Jadi supaya inovasi terhadap kemasan itu tetap kita jaga, Pak. Jadi kita jangan sampai memberikan kemasan yang memang kondisinya sudah tidak layak untuk masyarakat. Seperti itu, Pak. Sekaligus juga memenuhi regulasi yang memang dari awal Clio sendiri ini kan sudah mencanangkan ya Pak label BPA Free dari awal. Jadi memang kita berbeda dengan yang lain, menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Catur. Jadi memang kita sudah concern ke sana dari awal, inovasi kita dari awal, dan kita tetap jaga untuk produk kita ini supaya memang kualitasnya memenuhi dengan yang dipersyaratkan oleh pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian, Pak Yohanes atas penjelasannya. Saya ke Bu Ima. Bu Ima. Iya Pak. Ya, Bu Ima kan sudah kerap melakukan konsultasi atau maksud saya pendampingan terhadap pembentukan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis. Apakah Bu Ima melihat kondisi yang sama dengan yang kini sedang terjadi di kalangan industri AMDK vis-a-vis peraturan atau rencana BPOM merubah peraturannya? Waktu itu setahu saya BPOM sudah melakukan konsultasi publik ya Pak, dengan mengundang asosiasi. Kebetulan saya juga hadir, diundang juga gitu loh, sebagai akademisi memberikan pandangan. Jadi saya rasa juga sosialisasi atau kemudian menjaring opini sudah dilakukan ya oleh BPOM ya. Karena nggak mungkin Pak sebuah sekarang di era sekarang ini kemudian membuat sebuah peraturan yang secara sepihak. Walaupun itu sebetulnya adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah kalau kita melihat di dalam tataran hukum administrasi negara. Baik membuat peraturan, keputusan itu adalah tindakan sepihak dari pemerintah. Tetapi dalam hal ini kan di dalam yang terjadi kan keterlibatan dari tadi yang saya sampaikan, stakeholder engagement itu penting gitu loh. Kalau kemudian ternyata ada penolakan atau kemudian ada ketidaksesuaian, tetapi masyarakat mendorong, kan tadi dilihat kepada regulatory impact assessment-nya kembali kan Pak gitu. Jadi tadi yang ada pertanyaan keempat dari Pak Irman terkait dengan social cost versus capital cost. Bu Ima, kalau melihat belum ada kabar pengesahan peraturan tersebut atau perubahan peraturan tersebut, ini menurut Bu Ima ini sudah sekitar mungkin kalau tidak salah jalan 4 bulan ya. Itu menurut Bu Ima masih wajar-wajar saja ya, masih dalam proses itu ya? Karena kan sekarang harus melewati persetujuan presiden dulu Pak. Secara substansi harus disetujui dulu. Nah itu kan bisa bolak-balik, bisa kemudian minta konfirmasi lagi ke BPOM seperti itu. Dan ya itu sudah lazim lah kita ikuti proses yang ada di dalam ini. Yang terpenting kan BPOM mengawal terus ya peraturan ini, karena ada komitmen dari tupoksinya BPOM itu melakukan pengawasan pangan baik dari sebelum maupun sesudah beredar ya, seperti itu. Ya, ya. Saya juga mendengar kabar bahwa Komisi 9 DPR RI itu mendorong juga penerbitan rencana perubahan peraturan ini. Oke, baik Bu Iman, terima kasih atas penjelasannya. Menarik sekali teman-teman,
perbincangan kami. Kita sekarang mencoba membacakan atau masuk ke segmen ketiga, membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Ada pertanyaan, ini untuk Pak Ibus dan Bu Ima. Dalam peraturan atau draft perubahan peraturan itu ada kewajiban label itu bisa dikesampingkan. Jadi mungkin ada pasal di situ yang menyatakan bahwa kewajiban label itu bisa dikesampingkan. Bagaimana menurut Pak Ibus dan Bu Ima? Jadi mungkin ingin menyatakan kok kewajibannya bisa dikesampingkan dalam aturan itu gitu. Silakan mungkin Bu Ima dulu, mungkin ini yang pas ya, karena soal administrasi hukum atau soal hukum ini. Silakan Bu Ima. Pertanyaannya, Pak? Dalam peraturan itu ada dalam peraturan BP POM itu yang berkaitan dengan label pangan olahan itu, kewajiban pelabelannya bisa dikesampingkan, dikecualikan gitu. Wah, ini kita mesti cek. Setahu saya nggak ada seperti itu ya. Di dalam kaitan bacakan saja bahwa di sini malah justru keterangan tentang cara penyimpanan pada label air minum dalam kemasan pangan wajib mencantumkan tulisan simpan di tempat bersih dan sejuk, hindarkan dari matahari langsung dan benda-benda berpaut tajam. Ini di sini ada kata wajib, Pak. Lalu kemudian di pasal 61A, label air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan berpotensi mengandung BPA. Nah, mungkin tadi pertanyaannya dikecualikan dari ketentuan ini, di ketentuan di ayat 1 ini, dalam hal hasil analisis produk air minum dalam kemasan tidak terdeteksi BPA dengan limit nilai limit of detection LODJ itu kurang dari 0,01 BPG. Dan migrasi BPA dari kemasan plastik polikarbonat memenuhi ketentuan perundang-undangan. Artinya kan tidak terdeteksi BPA dengan nilai yang seperti itu, Pak. Jadi tidak ada kecualian bahwa ini bisa dikesampingkan dengan wajib mencantumkan tulisan berpotensi mengandung BPA. Yang dikecualikan itu kalau kemudian nilainya kurang dari 0,01 BPG, Pak. Karena ini ukuran dari tingkat paparannya seperti itu, tingkat bahayanya seperti apa, Pak. Itu sih. Karena di sini banyak sekali menggunakan kata wajib, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Ima. Ini mungkin ke Pak Ibus. Pak Ibus kan sudah membaca draft perubahan aturan tersebut. Kalau dari sisi isinya, menurut pemahaman Pak Ibus sebagai seorang pengamat ekonomi, apakah itu akan merugikan atau maksud saya apakah klaim-klaim kerugian itu jadi rasional nggak, Pak? Kalau lihat isi dari perubahan peraturan itu. Jadi masih dimungkinkan tidak mencantumkan label, iya, kalau di bawah ketentuan yang ada seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ima. Nah, tapi kalau memang ternyata sudah melebihi itu memang harus dicantumkan label. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu merugikan daripada produsennya? Menjadi perhatian. Nah, kalau tadi saya katakan, kalau saya sudah investasi, katakanlah saya 30.000, kata Pak Irman bilang 35.000, itu sudah dilakukan berapa lama? Dan kalau kita hitung ke sekarang itu berapa? Itu kan nilai yang kita sudah investasikan 35.000 itu dikumpulkan, kan uang sudah terkumpul itu oleh produsen tadi. Berapa banyak dia sudah menerima hasil pembelian galon yang ditukar dengan galon lagi? Sebanyak itu. Nah, ini kan sebenarnya sumber pendapatan yang diterima di muka oleh si produsen. Ya, ketika itu dilabelkan dan ternyata label itu membuat berkurang, artinya pemerintahannya berkurang karena masyarakat menjadi sadar, seperti tadi saya sampaikan oleh Bu Ima dan BP POM mensosialisasikan sehingga masyarakat sadar akan bahaya BPA ini, ya otomatis masyarakat mengurangi penggunaan itu. Nah, mengurangi itu pertanyaan saya berikutnya adalah, apa mungkin dijual botol saya ke minimarket, mau menerima apa tidak? Belum tentu dia mau menerima. Siapa yang mau membeli? Kan begitu. Sehingga akhirnya ya terpaksa yang punya, ya saya rubah jadi fungsinya jadi misalnya
menjadi botol ember, jadikan ember tempat air gitu kan juga bisa dilakukan, atau saya rubah menjadi tempat untuk tanaman gitu kan juga bisa, macam-macam itu bisa dilakukan. Artinya tidak perlu ada uang yang harus dikeluarkan, karena pertama dia sudah terima investasi di awal, Iya, iya, iya. ya uang itu bisa diputar gitu kan. Jadi menurut saya perhitungan 6 sampai 10 triliun itu bisa dipaparkan seperti apa yang dimaksud oleh mereka. Ini yang terus terang bagaimana, kecuali kalau mereka mau membeli. Pertanyaan saya seperti apa mereka mau membeli, bagaimana caranya, prosesnya. Itu yang sulit saya rasa. Nah, ini harus dilihat seperti apa. Begitu Pak Iman. Mohon jelaskan, Pak Ibus, mohon jelaskan dari mana angka 6 triliun itu. Ya mungkin bukan Pak Ibus ini yang harus menjelaskan, tampaknya ya. Itu ada di koran yang saya dapatkan, berita-berita di koran tersebut. Kalau dilihat di koran ada beritanya itu. Bisa dilihat. Saya juga, itu bukan pendapat dari saya, itu pendapat dari pihak penyelenggara, pihak dari yang asosiasi pengusaha itu. Oke. Pak Admin, tampaknya saya terima dari Pak Admin ini cuma ada 2 pertanyaan. Tampaknya tidak ada pertanyaan lain, dan tampaknya juga kita sudah tiba di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya mohon kepada para narasumber, Pak Ibus, Bu Ima, dan Bapak Yohanes untuk memberikan closing statement dari tema webinar kita. Silakan, yang pertama mungkin Pak Ibus dulu. Oke, terima kasih. Seperti hari Kartini, ya, habis gelap terbitlah terang. Saya mengharapkan dengan resminya nanti peraturan tentang penggunaan BPA itu memberikan suatu penerangan bagi masyarakat, suatu kesehatan bagi masyarakat. Kenapa? Saya melihat bahwa selain kesehatan secara masyarakat, juga kesehatan dalam pasar itu sendiri, karena mereka akan bersaing, contestable market tercipta. Jadi pasarnya lebih hidup. Jadi tidak lagi menjadi pasar yang boleh dikatakan oligopoli dengan model Stackelberg yang leadership followers model, tapi bisa lebih hidup dan lebih bersaing sehingga lebih efisien. Tidak ada alokasi produk output yang tidak tepat, ya, itu dalam ekonomi. Jadi saya harapkan pelabelan ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan semua bisa memberikan kesehatan sehingga kita sadar bahwa kesehatan itu menjadi perhatian buat kita di masa yang datang. Dan jangan lupa dampaknya seperti tadi disampaikan bisa membuat orang menjadi tidak tidak dapat di dalam satu itu ada menyebabkan harus IVF. Artinya fertilizernya tidak fertilizer lagi Bu. Bapak tidak saya jadi pupuk tidak bisa menghasilkan anak dengan baik, ya, artinya semua itu juga artinya fertilitasnya tidak bagus, ya, artinya nanti kalau di kemudian hari di masa yang akan datang itu bisa jadi Indonesia berhadapan dengan aging economics, jadi kita tinggal yang tua-tua karena nggak ada lagi yang lahir yang muda-muda, padahal kita udah dapat bonus demografi kan. Nah, nanti kalau dampaknya nggak, ya semakin nggak terang kan, padahal kita berharap habis gelap terbitlah terang gitu kan. Nah, jadi kita semakin lebih hebat, ekonomi kita lebih maju gitu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu Ima. Ya, jadi closing statement dari saya bahwa saya pemerintah segera mengundangkan peraturan BPOM ini tentang perubahan kedua atas peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Karena ini demi memberikan jaminan, ya, kepastian hukum dan terutama terkait dengan aspek pelindungan konsumen di dalam untuk memastikan kesehatan masyarakat itu bisa terjamin. Itu saja sih Pak Irman. Dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ima. Pak Yohanes Catur Art, silakan. Terima kasih. Kalau dari saya bahwa air minum itu adalah kebutuhan pokok mendasar untuk semua manusia, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Artinya bahwa pelaku usaha ini tidak bisa sendirian nih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keseluruhan. Artinya disinilah kesempatan pelaku usaha secara bersama-sama dengan pihak pemerintah, Balai POM dalam hal ini, untuk sama-sama ayo kita serius bener ini terhadap tujuan kesehatan masyarakat. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Baik kawan-kawan peserta webinar,
dari webinar ini ini bukan kesimpulan tapi setidaknya apa yang bisa saya tangkap yaitu bahwa industri dalam hal kaitan ini adalah MDK harus bisa beradaptasi dengan perkembangan informasi kesehatan, perkembangan sains dan perkembangan teknologi agar produk-produk AMDK tetap aman dan lebih bermutu lagi. Kita juga tahu bahwa dari webinar ini tadi ada paparan-paparan dari para narasumber bahwa pelabelan BPA justru bisa menyehatkan persaingan usaha. Tadi Pak Ibu secara lebih khusus menyebut bahwa pasar MDK bisa lebih mengarah kepada contestable market atau mungkin yang bisa saya sederhanakan jadi pasar yang lebih kompetitif, mungkin begitu. Tadi juga dari Bu Ima kita tahu bahwa perencana pelabelan atau perubahan peraturan BP POM juga sudah didasarkan pada evidence base dan juga stakeholder engagement dan diharapkan bisa melindungi masyarakat dan industri serta pemerintah dari potensi gugatan masyarakat di masa yang akan datang. Melindungi masyarakat dari tentu saja risiko bahaya BPA, melindungi pemerintah dan industri dari potensi gugatan publik di masa yang akan datang. Baik, kawan-kawan, kami dari FMCG Insight mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Ibus, Bu Ima, dan Pak Yohanes yang sudah bersedia memberikan kesediaan waktunya dan juga ilmu pengetahuannya dalam webinar kali ini. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa FMCG Insight akan rutin menggelar FMCG Insight Talks yang berkaitan dengan persoalan produk minuman dan makanan dalam kemasan. Ini adalah produk-produk yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selalu nantikan FMCG Insight Talk baik secara live via Zoom maupun melalui channel YouTube FMCG Insight. Sampai di sini kami menemani kawan-kawan sekalian. Akhir kata saya Irma Abdurrahman beserta kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pamit undur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.